Selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kehadirat Tuhan, bahwa hari ini kami masih pulih berada sebagaimana kami ada. Kami mau masuk dalam hadirat Allah. Ampuni kami, sucikan kami, layakkan kami, supaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, jika saudara sebagai orang tua, saudara mempunyai anak yang setiap hari memberikan pemberian kepada saudara, bagaimana hati saudara? Tentu senang. Tapi bagaimana jika anak itu tidak taat kepada saudara, berani, suka memberontak, tidak sopan, tidak hormat sebagai seorang anak terhadap orang tua? Tentu itu akan menyedihkan hati. Orang tua ingin anaknya itu berbakti kepadanya dengan ketaatan, hormat kepadanya, penuh kasih sayang. Rasa sayang itu akan mendorong sang anak mau tidak mau untuk memberikan pemberian-pemberian kepada orang tua yang dikasihinya. Tuhan juga demikian, saudara. Seperti orang tua, Dia ingin ketaatan dari umatnya. Persembahan-persembahan korban yang diberikan kepada Tuhan itu adalah merupakan ungkapan rasa syukur sebagai umat yang mengasihi Allahnya. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah ketaatan dan korban persembahan. Yeremia 7 ayat 22 dan 23. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saya akan membagi dalam dua pokok pembahasan, yaitu dari ayat 22 dan 23 ini. Yang pertama, prioritas yang benar. Tadi dikatakan, sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka suatu korban tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Ketika Allah memutuskan untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah memanggil Musa melalui api yang keluar dari semak duri, dan semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan oleh api. Tuhan berkata kepada Musa, sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Dan engkau harus berkata kepada Firaun,
Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Supaya ia beribadah kepadaku. Jadi tidak mengatakan untuk mempersembahkan korban. Setelah mereka keluar dari Mesir, mereka sampai di Gunung Sinai. Allah memberikan peraturan untuk beribadah itu sendiri dengan korban-korban, supaya memungkinkan orang Israel memuja Allah dengan pantas. Jadi korban-korban itu sesuai dengan perikopnya di dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai 26 adalah bagian dari peraturan ibadah atau peraturan kebaktian. Keluaran 20 ayat 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Korban bakaran dibedakan dengan korban sembelihan yang lain. Korban bakaran seluruhnya diberikan untuk Allah. Tertulis dalam Imamat 1 ayat 6 sampai 9. Tidak boleh dimakan oleh manusia. Tapi kalau korban sembelihan boleh dimakan. Imamat 7 ayat 15. Tuhan menghendaki korban itu sebagai ungkapan syukur dari hati yang berbakti, yang bertobat dan hidup dalam ketaatan total. Korban bakaran itu sendiri menjadi lambang ketaatan kepada Allah. Namun di dalam Yeremia 7 ayat 21, Tuhan menyuruh mereka untuk memakan daging korban bakaran seperti memakan daging korban-korban sembelihan yang lain. Mengapa demikian? Sebab ketaatan sudah tidak lagi dilihat oleh Tuhan ketika mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban-korban yang lainnya. Semua korban itu hanya sebagai upacara secara lahiriah saja, tidak memenuhi tuntutan Tuhan tanpa ketaatan. Sepertinya kalau saya yang ngomong, makan saja sendiri. Karena Tuhan berkata dalam Mazmur 50 ayat 9 sampai 12 dikatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi saudara, Tuhan tidak menghendaki upacara kebaktian tanpa ketaatan. Apa saja yang ada di dalam upacara ibadah, yang termasuk di dalam upacara kebaktian atau ibadah adalah satu, tempatnya. Amos 5 ayat 4 dan 5. Beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Betel, Gilgal, Berseba berbicara tentang tempat di mana orang
Kalau sekarang ini berbicara tentang gereja, masjid, kuil, wihara, di mana orang beribadah. Bahkan ada yang sengaja membuat khusus, diperlakukan istimewa, dianggap lebih suci dibandingkan tempat ibadah yang lain. Jika berdoa di tempat yang khusus ini, Tuhan akan lebih cepat menjawabnya. Awalnya tempat itu memang untuk memberi kesempatan kepada umat supaya lebih fokus berdoa kepada Allah, terlepas dari kesibukan sehari-hari, atau juga sebagai usaha untuk lebih mendekat kepada Allah. Namun seiring berjalannya waktu, umatnya melakukan ibadah di situ hanya untuk upacara secara lahiriah saja, hanya untuk mencari rasa aman saja. Asal sudah pergi ke gereja cukup. Ketaatan tidak lagi mendapat perhatian. Jika terjadi tempat ibadah ditutup oleh karena corona, bagaimana? Atau mungkin juga oleh karena yang lain. Jika tidak ada dana untuk pergi ke tempat yang diistimewakan tadi, baik itu di luar kota, bahkan di luar negeri, bagaimana? Ketaatan adalah prioritas utama, bukan tempat ibadah. Carilah Tuhan, jangan cari tempat. Umatnya bisa berdoa kepada Tuhan dimanapun dia berada. Tempat ibadah disalahgunakan sebagai sumber untuk pemasukan uang, seperti tempat-tempat wisata, tetapi berkedok agama. Tempat ibadah harus tetap ada, tetapi kembali fungsinya seperti semula, menjadi bagian dari upacara kebaktian yang dilakukan dengan kesungguhan hati sebagai rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang termasuk di dalam upacara ibadah di tempat berikutnya adalah pertemuan-pertemuan tetap yang disebut di dalam Yesaya 1 ayat 14. Apa pertemuan-pertemuan tetap yang sekarang ini yang kita tahu di dalam gereja? Misalnya hari Minggu kebaktian umum, hari Selasa, hari Senin besuk, hari Selasa doa puasa, hari Rabu PA, hari Kamis latihan kur, latihan WL Singer, hari Jumat pemuritan, hari Sabtu youth, atau juga sekolah minggu, kebaktian lansia, kebaktian kaum wanita, kebaktian kaum bapak. Itu pertemuan-pertemuan tetap yang dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 14 tadi. Tuhan benci melihatnya jika semua itu dilakukan tanpa hidup takut kepada Allah, tanpa ketaatan. Berikutnya, setelah pertemuan-pertemuan tetap, doa. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Mau berdoa berapa kali pun dalam sehari, jika tidak ada ketaatan dan hidup dalam kejahatan, Tuhan tidak mau mendengarkan. Dikatakan, aku akan memalingkan mukaku, aku tidak akan mendengarkannya, walau kamu berkali-kali berdoa.
yang yang termasuk dalam upacara kebaktian, nyanyian dan musik. Amos 5 ayat 23. Tuhan tidak mau mendengar nyanyian dan musik semerdu apapun jika nyanyian dan musik itu keluar dari hati yang jahat. Nyanyi asal bunyi, sedang hidupnya juga tidak di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Tuhan tidak minat untuk mendengar. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang berikutnya adalah penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan dianggap sebagai yang aneh-aneh saja, sesuatu yang asing. Hosea 8 ayat 12. Sekalipun kutuliskan bagimu, ini huruf besar, banyak pengajaranku. Saya ulang ya. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Yesaya 28 ayat 13. Kemudian di dalam Yesaya 33 ayat 32. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Saudara, sebagai bagian dari upacara ibadah dalam kebaktian, mendengarkan firman Tuhan tanpa ketaatan itu seperti itu. Ya. Firman Tuhan itu seperti sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing, aneh-aneh aja. Disuruh begini, disuruh begitu, ya. Harus begini, harus begitu. Tambah ini, tambah itu. Kemudian Tuhan katakan kepada Yeskiel, engkau seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu. Bagus, firman Tuhannya, khotbahnya bagus, tetapi tidak ada yang melakukannya. Ya. Firman Tuhan hanya sebatas sebagai hiburan saja, menghibur hati, menguatkan. Iya, dengar firman Tuhan, iya bagus, amin. Tapi di dalam hidupnya sendiri tidak ada kemauan untuk melakukannya. Sekarang itu bagian yang pertama dari ayat 22. Prioritas yang benar, ketaatan itu nomor 1. Baru sebagai ucapan syukur kepada Allah, supaya bisa beribadah dengan layak, ada peraturan-peraturan ibadah, ada upacara kebaktian. Nah, sekarang saudara, yang kedua dari ayat
23, Yeremia 7. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jalan untuk berbahagia yang pertama dalam ayat ini adalah mendengar suara Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, satu ayat yang tidak asing lagi, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, suatu jaminan yang luar biasa bagi orang yang taat mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak saja mendengar dan melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, siang malam merenungkan firman itu. Ketika kita di dalam kegiatan kita sehari-hari, firman Tuhan itu selalu memandu hidup kita, dan dikatakan akan berhasil apa saja. Saudara, beberapa waktu yang lalu setelah corona gencar-gencarnya itu, adanya lockdown itu, saya ditelepon sama seorang hamba Tuhan. Dia bekerja melayani di gereja yang besar. Dia tanya, "Ibu, apa ada jemaat-jemaat yang butuh bantuan sembako karena dampak lockdown ini?" Saya bilang tidak ada. Jemaat di sini memang sederhana, tapi semuanya berkecukupan, cukup, tidak kurang. Lalu dia tanya lagi, "Untuk ibu sendiri bagaimana? Adakah yang bisa kami bantu?" "Terima kasih," saya jawab. "Saya tidak kekurangan apa-apa. Saya kenyang, saya cukup. Ya, terima kasih." Saya terharu juga, saudara, sampai ada yang memperhatikan seperti itu. Karena ada di grup yang saya punya juga, ada hamba Tuhan yang mengeluh karena gerejanya ditutup. Supaya gereja-gereja besar itu mau memikirkan mereka. Kemudian saya juga baca baru-baru ini daftar semingguan ya, daftar perusahaan-perusahaan yang bangkrut, perusahaan-perusahaan besar di luar negeri terutama yang bangkrut, tutup. Dan kalau yang di PHK sudah begitu seringnya kita dengar.
Tetapi anak Tuhan yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, atau hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman Allah, tidak akan kekurangan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak bingung dengan adanya situasi yang seperti ini. Mendengar suara Tuhan berikutnya, mengikuti seluruh jalan yang Tuhan perintahkan. Seluruh, kata seluruh jalan yang Tuhan perintahkan. Seluruh itu artinya total. Tidak mencomot atau memilih ayat-ayat yang menguntungkan baginya, yang bisa mendukung menutupi kejahatannya. Ada yang seperti itu. Barusan juga viral, saya mendengar berita itu. Mencomot ayat untuk menutupi kejahatannya. Saudara, meskipun kelihatannya merugikan diri kita, tetapi jika itu perintah Tuhan, taati saja. Sebab yang demikianlah yang disebut orang suci hatinya. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Maka kepada orang yang seperti ini, ayat ini berlaku. Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, supaya kamu berbahagia. Kebahagiaan seumur hidup itu adalah dambaan semua orang. Tapi hari ini saya memberitahukan kepada saudara suatu hal yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh saudara, yaitu kebahagiaan yang dijanjikan Allah kepada orang yang taat melakukan segala perintahnya adalah tidak hanya waktu hidup di dunia ini saja, tetapi juga berbahagia ketika kematian tiba. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Orang mati di dalam Kristus Yesus disebut berbahagia, saudara. Jadi ada jaminan kebahagiaan dari Allah kepada orang yang taat kepadanya dalam kehidupan sekarang sampai nanti masuk surga yang mulia. Hidup mati kita ada di tangan Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa, yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Jadi kita tidak usah takut dan khawatir menghadapi tantangan hidup sebesar apapun, karena Allah menyertai kita. Allah mengasihi kita. Ketaatan dan korban persembahan yang pertama, prioritas yang benar. Ketaatan adalah prioritas utama. Persembahan korban adalah upacara kebaktian yang harus disertai ketaatan. Umat Tuhan sebagai anak sulung yang taat memberikan persembahan kepadanya sebagai ungkapan rasa syukur. Yang kedua, jalan untuk kebahagiaan. Mendengar suara Tuhan dan mengikuti seluruh jalan yang Tuhan perintahkan. Artinya ketaatan total. Mau berbahagia, saudara? Lakukan semua kegiatan keagamaan saudara dalam ketaatan kepada Allah.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali Tuhan ingatkan kami melalui ibadah ini, supaya kami lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam hidup kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam takut kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan penuh kepada Tuhan. Supaya kami berbahagia. Itu yang Tuhan janjikan kepada kami. Haleluya. Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Segala masalah yang kami hadapi saat ini, tantangan sebesar apapun, kami tidak takut. Sebab Engkau menyertai kami. Engkau berjanji akan membuat kami bahagia dalam keadaan apapun, Tuhan. Roh Kudus, teguhkan iman kami, supaya kami tetap memandang kepada Allah, bahwa Allah bukan manusia sehingga Dia berdusta, tapi Engkau akan menepati semua janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mereka yang saat ini terbaring sakit, sakit apapun, khususnya sakit karena COVID-19, turunkan belas kasihan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kasihani Tuhan. Bilur Tuhan memberikan kesembuhan. Biar mereka yang belum percaya kepadamu boleh bertobat, supaya boleh menerima janji-janji yang indah ini. Yang sudah percaya kepadamu semakin bersungguh-sungguh dan tetap memegang erat janji Tuhan, bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kasihani bangsa kami. Bapak Presiden Joko Widodo, berikan hikmat, kebijaksanaan, supaya bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik walaupun banyak tantangan. Mereka yang bermaksud jahat dan ingin melemahkan Pak Jokowi dan stafnya untuk bisa keluar dari masalah ini. Rencana-rencana jahat, niat-niat jahat, Tuhan yang patahkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Pilkada yang akan berlangsung sebentar lagi juga Tuhan campur tangan, supaya mereka boleh melakukannya dengan jujur, takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Staf medis tetap kami bawa di dalam doa kami kepada Tuhan. Tuhan berikan perlindungan ekstra kepada mereka staf medis yang ada di ujung tombak melayani yang sakit. Perlindungan ekstra supaya mereka tetap bersemangat, tetap kuat untuk menolong yang membutuhkan pertolongan, dan tetap bersukacita di dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selamatkan bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Diberkatilah saudara. Diberkatilah di dalam hidup kekeluargaanmu, kesehatanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang engkau kerjakan. Jika engkau takut akan Allah, engkau akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah
Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.